Halo, assalamualaikum. Satu hari bersama Samsung Galaxy A15 5G. Cukup satu hari pemakaian untuk membuat saya memutuskan mulai menulis naskah video ini. Satu hari di mana saya lepas charger pada pukul setengah 7 pagi, lalu bergegas pergi ke sana kemari, melepaskan smartphone ini dari jeratan WiFi rumah. Bahkan sempat pula dipakai tethering untuk tablet anak saya. Hingga akhirnya jam 9 malam saya sampai kembali di rumah dan baterainya tersisa 26%. Itu setelah pemakaian yang menghasilkan screen on time 5 jam 40 menit. Setelahnya saya hubungkan kembali ke WiFi dan bergegas tidur. Keesokan harinya saya tambahkan screen on time 56 menit lagi hingga tercapai total usage 24 jam saat baterainya tersisa 15%. Ada pemakaian gaming ya sekitar setengah jam, kemudian tes kamera untuk foto dan video, dan pastinya sosmed dan juga messaging. Jadi lengkap ya, skenario pemakaian nyata benar-benar saya jalani sehingga saya mantap mengatakan baterainya durable alias awet untuk satu hari satu malam penuh. Tambahan battery life rasanya bisa didapatkan jika WiFi selalu terhubung dan pemakaian lebih casual. Nah, buat ngecasnya ini juga cepat ya, sudah 25 watt dan juga bisa pakai charger power delivery atau gun charger yang sudah banyak tersedia di pasaran. Lalu ada sisi lain di balik baterainya yang awet tadi. Notifikasi WhatsApp di Galaxy A15 5G ini lebih telat terasa, kadang sampai beberapa menit jika dibandingkan notifikasi yang sama di iPhone saya. Nampaknya memang ada battery saving yang dilakukan dan WhatsApp perlu di whitelist ya agar lebih real time lagi. Sebagai catatan, WhatsApp di Galaxy A15 5G ini merupakan link account atau companion dari nomor saya yang utama yang terpasang di WhatsApp pada iPhone. Jadi silakan ya atur aplikasi mana saja yang butuh notifikasi super real time agar tak dibatasi penggunaan baterainya. Atau kalau mau sabar, biasanya One UI mempelajari pola penggunaan kita agar battery life ini lebih optimal. Karena sesekali malah notifikasinya lebih dulu muncul dibanding di iPhone juga kok. Oke, kita lanjut ke deal breaker dulu ya. Galaxy A15 5G ini tak punya always on display, padahal pakai panel Super AMOLED. Keputusan ini nampaknya strategi bisnis semata ya, bukan dari batasan hardware. Mengingat hal yang sama pernah terjadi juga di Galaxy A33 5G. Nah, kedua, deal breakernya adalah loudspeakernya yang masih mono. Kalau buat gaming agak serius, mau tak mau membuat saya harus mengambil earphone terlebih dulu. Iya, padahal performanya buat gaming lumayan loh. Melihat angka benchmark, kemudian settingan grafis game yang bisa dijalankan, nampaknya Dimensity 6100 Plus ini punya performa mirip-mirip dengan Helio G99 kalau di prosesor yang 4G. Jadi, ada kemungkinan kalau memang belum butuh jaringan 5G ini, maka Galaxy A15 versi 4G atau LTE yang lebih terjangkau bisa dipertimbangkan. Storage yang digunakan kemungkinan besar UFS, core-nya soalnya di atas eMMC, namun tidak setinggi saat storage test ini saya jalankan di HP-HP 2-3 jutaan milik brand tetangga. Yang jelas, buat main PUBG Mobile sih ini ngangkat ya, meski memang nggak dapat frame rate ekstrim. Buat saya segini oke buat sesekali main pas suntuk. Dan kalau butuh performa lebih baik, silakan melirik Galaxy A34 5G dengan Dimensity 1080 yang sekarang ganti nama jadi 7050 tanpa bikin bubur putih dan bubur merah nih. Oke, bicara soal layar, ini pasti jadi pro dan kontra ya. Di satu sisi, Samsung balik pakai Super AMOLED di seri mid to low, tapi always on display-nya absen. Pakai notch berbentuk huruf U dan refresh rate 90Hz yang nggak bisa auto switch justru bikin saya bimbang juga nih. Walau setelah dipakai, saya nggak ada masalah ya ternyata, kecuali kerinduan saya akan AOD yang nggak bisa dihilangkan. Bezel layarnya memang tergolong kurang tipis, tapi ini terjadi di nyaris semua Galaxy seri A karena frame layarnya dibuat sejajar dengan frame body. Jadi nggak dibikin menonjol ya. Dan ini kabar baik buat para pecinta tempered glass.
Bisa rapi nih pinggirannya karena layarnya lurus pisan, lempeng banget kayak respon gebetan kamu. Cuma urusan desain overall saya suka ya, suka banget. Karena ini Samsung banget, classy dan juga khas. Mulai dari layout kamera belakang yang vertikal dan identik, ditambah frame lurus yang dibuat curvy di bagian tombol fisik, hingga lubang speaker grill ala Google Pixel. Mohon maaf, gantengnya maksimal loh ini. Iya, kayak si dia yang ganteng banget dan akhirnya dipilih sama gebetan kamu. Dan ternyata perubahan terbesarnya itu ada di kamera ya. Hasilnya buat saya jauh lebih instagramable nih. Siap posting pokoknya, kece depan belakang baik foto maupun video. Apalagi nampaknya sudah mulai jadi rahasia umum nih. Kalau upload ke Instagram, HP Samsung itu kayak punya cheat ya. Suka lebih bagus dibandingkan HP Android lain. Dan naga-naganya Samsung ini mau nikung konsumen brand sebelah. Karena tiap selfie aja beautification-nya menyala ya, jahat banget. Maksudnya terlalu mulus hasilnya. Astagfirullah, ini dari tadi bahasannya apa ya? Gebetan, jahat, nikung, ada apa ini? Balik ya ke kameranya, jadi kamera ultrawide-nya itu hanya 5 megapiksel dan harap maklum kalau detailnya drop banyak. Serta distorsi gambar sangat kentara, sederhananya garis lurus aja nampak jadi melengkung kayak pakai filter fisheye. Sementara untuk rekam video mentok di Full HD 1080p 30 fps. Kenapa ya? Padahal Galaxy A05s aja kan bisa 60 fps nih. Tapi overall sebetulnya hasilnya bagus sih. Walau nggak ada super steady mode, tapi Ace kerasa kentara ya bekerja. Dan audio bagus kayak biasa, serta warna hidup dan cenderung lebih vivid. Dipakai bikin video vertikal lebih keren lagi. Cuma kalau pakai lensa ultrawide ya lagi-lagi detailnya drop banyak. Walau memang lebih smooth ya di lensa ultrawide ini karena dia kan nggak ngurus autofocus lagi. Simak hasil lengkapnya habis saya tutup videonya dengan kesimpulan dulu ya. Nah, Galaxy A15 5G ini bagi saya lebih menarik dari A25 5G dari segi price to spec. Kecuali buat kamu-kamu yang mewajibkan fitur always on display. Nampaknya Samsung menginginkan kamu merogoh kocek lebih dalam nih. Dan soal pricing ini, mungkin terimbas harga memori dan komponen lain yang secara global memang sedang menanjak ya. Tapi kalau hitung harga dan value, jangan lupakan urusan software baik dari segi kenyamanan penggunaan, fitur maupun jaminan update-nya. Saya paling males sama orang yang nganggap software itu barang murah. Bisa-bisa orang seperti ini tuh disumpahin programmer sedunia loh. Dan saya pikir nggak apa-apa kok Samsung positioningnya seperti ini. Karena masing-masing ada segmen pengguna dan juga penikmatnya. Yang cuma mementingkan kebutuhan gaming, jelas ada brand lain yang lebih cocok. Dan yang cuma mau pamer 3 kamera boba nongol di saku, juga ada brand lain yang jiplak, plak banget. Yang jangan itu karena budget nggak sampai lalu mencela dan berharap brand A itu bisa ngikutin langkah brand X dan juga brand Y ya. Kalau sama semua target dan segmentasinya malah bikin jenuh dong lama-lama. So balik lagi ke HP-nya, Galaxy A15 5G ini cukup all-rounder, baterainya awet, performa gegas sesuai harga, dan untuk multimedia serta gaming juga masih oke. Plus desainnya yang tegas dan juga berkelas. Ada catatan penting di ketidakhadiran always on display dan speakernya yang masih mono. Sementara sisanya masih sangat debatable dan juga maklumable. So keputusan ada di tanganmu, Indonesia memilih. Ya. Mentang-mentang tahun pemilu ya. Udah, pemilu masih bulan depan, santai dulu. Videonya sampai di sini dulu. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamera depan Full HD 30 fps sambil jalan. Kelihatan ya, jembatan kereta cepat. Cahayanya lagi pas, nggak terlalu terang, nggak terlalu silau, cukup teduh. Dan kayak gini, silahkan disimak audionya ya. Bagus nggak? Biasanya Samsung bagus mikrofonnya. Bisa nggak buat dipakai ngevlog? Komen ya. Saya nggak teriak-teriak ngomongnya, santai aja. Dan apakah tetap jelas kedengarannya? Video kamera belakang juga Full HD 30 fps. Ambil jalan ya. Tidak ada mode ultra steady di Galaxy A15 5G ini, benar 5G. Panning. Jalan lagi. Lihat jembatan lagi. Full HD 30 fps, langit mendung, warnanya jadi bagus. Dan disimak kalau sambil jalan lebih stabil kayaknya dibandingkan yang tadi ya. Set. Lumayan lah ya buat kalau butuh angle lebih luas. Coba perhatikan distorsi di sudut-sudutnya. Kayaknya di video nggak sekentara di foto. Nyobain video vertikal yuk sambil dipegang dua tangan. Bisa nggak smooth untuk konsumsi media sosial. Paling saya upload ke Instagram story juga nih. Audionya disimak ya sambil jalan. Dan ini untuk kamera depannya, silahkan disimak juga. Di belakang saya itu jembatan kereta cepat ya. Warnanya lagi pas banget, memang udah mau mendung, tapi sebelah sana masih terang, jadi cahayanya menurut saya bagus. Gimana? Sambil jalan, sambil muter-muter, bagus nggak kameranya? Terakhir saya mengetes audionya doang. Kalau di tengah hujan kayak gini, hujannya lumayan deras, saya rada kenceng bicaranya sekarang. Gimana, kedengeran nggak? Dan pastinya cahayanya sangat jauh dari kata cukup ya. Gimana wajah saya? Masih bercahaya nggak? Glowing nggak? Enggak ya? Maksudnya masih kelihatan jelas nggak? Detail dan ketajamannya gimana?